warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Putri Sandriani dari Prodi D3 Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis bahan kimia. Jenis-jenis bahan kimia bisa dikelompokkan berdasarkan tingkat kemurniannya. Berdasarkan tingkat kemurniannya ada 4 tingkatan. Yang pertama, zat kimia kemurnian proanalisa. Zat kimia ini memiliki kemurnian yang sangat tinggi sebesar 99%, dan di dalamnya terdapat zat kotoran dan kemurnian yang dicantumkan dalam label. Digunakan untuk melakukan penelitian yang memerlukan ketelitian yang sangat tinggi. Kemudian, zat kimia kemurnian chemical pure memiliki angka kemurnian yang rendah sekitar 90-9%. Pada label tidak selalu dicantumkan zat kotoran yang terkandung di dalamnya. Kemudian, zat kimia kemurnian technical grade. Zat kimia ini memiliki tingkat kemurnian yang sangat rendah. Digunakan untuk kebutuhan industri. Dan yang terakhir, zat kimia regensia. Zat kimia regensia ini biasanya digunakan oleh dokter maupun apoteker. Selanjutnya, jenis-jenis bahan kimia bisa dilihat dari sifat-sifat bahan kimia tersebut. Secara umum, sifat-sifat bahan kimia terdapat 6 macam, yaitu bahan kimia mudah terbakar, bahan kimia pengoksidasi, bahan kimia mudah meledak, bahan kimia radioaktif, bahan kimia korosif, dan bahan kimia beracun. Yang pertama, bahan kimia mudah terbakar. Contohnya pelarut dan pereaksi, seperti asetaldehid, asam asetat, isoprofil alkohol, etil alkohol, dan etil asetat. Contoh dari bahan anorganik seperti aluminium dan magnesium murni jangan sampai terkena air. Lalu fosfor kuning jangan sampai terkena udara dan harus disimpan dalam keadaan terendam air. Lalu contoh dari gasnya seperti metana, hidrogen, dan karbon monoksida. Yang kedua, bahan kimia pengoksidasi adalah bahan kimia yang mungkin tidak mudah terbakar tetapi menghasilkan oksigen yang dapat menyebabkan kebakaran bagi bahan-bahan kimia lainnya. Ketiga, bahan kimia mudah meledak. Bahan kimia mudah meledak adalah bahan kimia yang mudah bereaksi dengan oksigen dan dapat menyebabkan kebakaran. Reaksi kebakaran yang sangat cepat dapat menimbulkan ledakan. Contohnya seperti benzena, alkohol, dan logam natrium. Yang keempat adalah bahan kimia radioaktif. Bahan kimia radioaktif adalah unsur yang bagian inti atomnya tidak stabil sehingga memancarkan suatu energi untuk mencapai kestabilan. Energi yang dipancarkan itu disebut radiasi, dan proses untuk mencapai kestabilan itu disebut peluruhan radioaktif. Contohnya thorium, radium, polonium, dan uranium. Yang kelima, bahan kimia korosif. Bahan kimia korosif adalah bahan yang dapat merusak atau menghancurkan zat lain melalui sentuhan reaksi kimia. Contohnya seperti asam nitrat, hidrogen peroksida, dan natrium hidroksida. Dan yang keenam adalah bahan kimia beracun. Bahan kimia beracun ini dapat menyebabkan bahaya maupun kematian terhadap manusia jika terserap langsung ke dalam tubuh manusia tersebut melalui pernafasan, melalui kontak dengan kulit, ataupun tertelan. Contohnya kalium sianida, hidrogen sulfida, dan metanol. Nah, itu dia penjelasan dari saya tentang jenis-jenis bahan kimia. Semoga bisa bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.